Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada masalah tentang lain. Pertama mari kita panjatkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya hingga alhamdulillah kita canggih kopi jiwa dapat berkumpul di Al Mukarram Bapak Haji Dino punya rumah ini. Amin. Dalam rangka mengkaji tentang kebaikan, tentang hal yang baik dalam Islam. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa membawa berkah kepada kita semua. Amin. Salawat serta salam senantiasa tetap kita aturkan kepada junjungan kita yang bersama-sama menjadi panutan bagi seluruh umat manusia. Kita berharap mudah-mudahan setiap pengkajian ini membawa ilmu tersendiri, sekalian membawa pemahaman kita tentang Islam, tentang hal-hal yang baik yang berguna bagi kehidupan. Saya selaku anggota daripada kantor kopi jiwa ini, pertama sekali kita ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dino sudah menyiapkan tempat bagi kita untuk bertemu dalam rangka mengkaji tentang Islam. Kemudian terima kasih yang tak terhingga yang patut kita berikan kepada guru kita, pada Ustaz kita Al Mukarram, Ustaz Hamzul Qadar. Insya Allah mudah-mudahan apa yang setiap kata dan kalimat yang beliau ucapkan akan menjadi amal ibadah ke beliau. Lalu Allah Subhanahu wa taala membalas setiap kata dan kalimat yang beliau sampaikan kepada kita. Kita doakan juga semoga beliau tetap diberikan kesehatan, sehat walafiat, dilindungi di setiap langkah beliau dan keluarganya dan juga untuk kita semua. Demikian sebagai pembuka, selanjutnya kami persilakan Ustaz Hamzul Qadar untuk menyampaikan hal-hal yang baik yang dapat kita kaji pada malam hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Kita pertama-tama bersyukur kepada Allah karena ini pengajian perdana dari secangkir kopi jiwa. Ini kelompok yang tiba-tiba muncul dan cukup bikin onar sebenarnya kelompok itu. Jadi kajian kita ini kan sifatnya santai, jenaka tapi ilmiah. Itu maksudnya. Makanya yang mau ngopi silakan, yang mau rokok juga silakan. Jadi ini secangkir kopi jiwa ini kan sebenarnya tidak ada rencana ya untuk bikin tim. Ini tim ini dia terbentuk dengan sendiri. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu kita bilang given, tiba-tiba ada, tiba-tiba diberi, tanpa diusahakan dia muncul dengan sendiri. Berarti sesuatu yang muncul sendiri tanpa diusaha itu berarti ada kekuatan di luar yang mendesainnya. Itu kira-kira begitu. Banyak sekali kumpulan-kumpulan yang dibuat dengan perencanaan yang cukup panjang matang tapi kemudian dia bubar. Nah, ini karena tidak ada rencana, dia ada dengan sendiri, berarti ada kekuatan yang mendesain dia dari luar tanpa kita tahu. Dan tiba-tiba kita terbentuk menjadi 17 orang kan. 17 orang itu kan punya makna yang luar biasa dari angka 17. Makanya kemarin di HUT itu kan beta sampaikan ini tim yang akan memberi warna terbaik untuk kabupaten. Ini kan kemarin disampaikan begitu. Lalu tim ini juga yang tanpa didesain ini yang menjadi penyebab
orang-orang yang tidak pernah minum kopi jadi minum kopi. Iya, ini kan keanehan. Jadi ini, jadi kemudian kalau kita lihat dari logo, ini kan sebenarnya desain figuranya itu oleh Bapak Iksan Al-Basiri, tapi inspirasi dari kita. Jadi ini kalau di sini ada gambar tarian sufistik Jalaluddin Rumi. Sebenarnya ini Jalaluddin Rumi itu dia dengan tarian sufi. Jadi itu bukan gambar-gambar biasa, itu gambar-gambar hebat. Makanya kenapa kita sangat membatasi orang masuk di kelompok ini. Yang pertama, gambar ini bukan gambar biasa. Yang kedua, mereka belum tahu dengan bahasa kita yang repot itu. Sebab kalau mereka tahu dengan bahasa repot itu mereka akan cari pintu keluar. Untuk masing-masing segera cari jalan keluar, karena bahasa ini kan bahasa yang sangat merepotkan. Itu persoalannya sih sebenarnya sederhana saja. Nah, tarian sufi oleh Rumi itu kan biasanya ini begini, begini. Tangko merah. Jadi sahadat satu begini, yang kanannya begini, yang kirinya begini. Lalu diputar, tapi apa pandangannya pada ujung sahadat itu. Itu maksud Rumi dari tarian itu adalah ini kita meyakini satu Tuhan, satu-satunya, dan kita berputar mengitari Tuhan yang satu. Itu tarian sufi Jalaluddin Rumi. Orang ini bukan orang biasa, orang yang sangat hebat. Dan karena dia punya simbol dan dia punya tulisan ini, secangkir kopi jiwa ini pun, ini maknanya makna sufi. Bukan, jadi orang yang baku meloneng kaos ini tidak paham sebenarnya. Harus dapat kaos. Ini tahu dulu dia punya makna ini. Kopi jiwa itu, kalau di barat, itu ada penulis barat itu namanya Jack Canfield, dan dia punya teman-teman dan tulis chicken soup for soul. Itu dia punya arti sup ayam untuk jiwa. Itu bukan sup ayam yang ayam-ayam, ini bukan. Asupan-asupan ruh. Jadi ada kajian-kajian yang terkait dengan hakikat-hakikat ruh yang menyebabkan hati menjadi tenang. Itu maksudnya. Jadi kopi yang dimaksud itu. Jadi bukan asal siapa yang sudah bisa minum kopi lalu dia tidak dapat kaos, bukan itu masalahnya. Cuma kita tidak bisa menjelaskan kepada orang-orang itu. Nah, itu masalah. Jadi sebenarnya maknanya cukup dalam ini. Secangkir kopi jiwa. Kemudian yang kopinya ini bisa bermakna maknawi, bisa bermakna hakiki. Kalau kopi yang bermakna maknawi ini, yang kita angkat, kita minum, itu secangkir. Tapi kita tidak hanya terbatas pada maknawi. Kita juga langsung lebih jauh ke makna hakiki. Makna hakiki itu ada pelajaran-pelajaran berharga untuk hati. Itu maksudnya. Nah, sehingga kelompok ini, makanya tadi ini bukan kelompok biasa sebenarnya. Dari abad ke abad, dari dulu ya, ini kita belum masuk ke materi, kita masih pengantar karena ini perdana. Dari abad ke abad, selalu ada kelompok-kelompok ilmuwan yang menjadi penyeimbang hidup. Itu selalu ada. Akhir periode para sahabat, itu muncul tabi'in. Di antara tabi'in salah satunya itu Hasan Al-Basra. Nah, Hasan Al-Basra kemudian dia dengan konsep zuhudnya untuk menjaga keseimbangan hidup, karena turunan dari khalifah sampai khalifah berikut itu sudah mulai menjaga jarak dengan masyarakat. Nah, Hasan Al-Basra berpikir pada masa Nabi sampai khalifah yang 4 tidak seperti ini. Jadi ini mulai ada jarak, padahal sebenarnya tidak boleh, pemimpin dan rakyat tidak bisa ada jarak. Maka kemudian dia punya kelompok, lalu mereka dengan konsep zuhud. Zuhud itu berupaya untuk hidup di dunia tapi tidak terlalu cinta dengan dunia, itu namanya zuhud. Nah, ini digagas oleh Hasan Al-Basra pada waktu itu. Nah, kelompok itu
yang kemudian menjadi penyeimbang. Pada abad-abad berikut, lahir lagi kelompok-kelompok yang lain seperti Ikhwanus Shafa. Ikhwanus Shafa ini kumpulan ulama-ulama besar yang juga membentuk kelompok untuk berusaha menjaga keseimbangan. Jangan sampai hidup ini tidak berimbang. Ini selalu ada di setiap abad kelompok itu. Dan makanya kemudian kita menjadi satu kelompok yang menjadi penerus sebenarnya dari kelompok-kelompok itu. Imam Al-Ghazali juga pada periode tahun 1000 sampai 1100. Kemudian Abu Yazid Al-Bustami pada tahun ke-700, 800. Ini selalu ada kelompok-kelompok ilmuwan yang bertugas menjaga keseimbangan. Jadi ada orang yang sudah mulai berebut dengan kekuasaan di sana, ada orang yang sudah mulai berebut dengan harta di sana, ada orang yang sudah mulai berebut dengan macam-macam pangkat dan jabatan. Nah, ada ruang ini, kemudian ada kelompok tertentu yang mengisi ruang ini untuk selalu menjaga keseimbangan dari seluruh kelompok itu. Hidup ini memang harus seperti itu. Nah, maka secangkir kopi jiwa ini menjadi penyeimbang. Itu maksudnya. Nah, alhamdulillah kita sudah, ya ini baru lahir beberapa waktu saja, belum sampai tahun ini. Tapi alhamdulillah kita dengan Bapak Dino, dengan Bapak Kong, dengan Bapak Jer, dorang kita kolaborasi juga dengan Indosarana, sudah memberi sumbangan semen sebanyak 50 sak di masjid di Sapanajaya. Kita juga diminta untuk peletakan batu pertama pada waktu itu. Dan saya juga akhirnya kemana-mana selalu membawa nama secangkir kopi jiwa. Sampai di Masawi juga saya bawa secangkir kopi jiwa. Diskusi dengan Pak Bupati dan teman-teman di sana. Itu karena begitu begitu hebat ya. Tiba-tiba dia muncul dengan isu yang luar biasa ini. Lalu cukup menggemparkan jagat buru ini. Dan makan korban. Dan agar-agar ini juga akhirnya kadar jadi sedikit korban lah. Ini yang kita sebut dengan, kalau film Midun itu sengsara membawa nikmat. Jadi ini sebenarnya kelompok yang mengkaji tasawuf. Saya bukan sufi, saya cukup menjadi pemerhati tasawuf. Saya banyak baca kitab-kitab tasawuf ya, dan ternyata luar biasa. Lalu ternyata dalam pandangan ulama-ulama besar kita, seorang muslim harus paham tasawuf. Kita lihat beberapa pendapat ulama yang sama sampai di ulama Nusantara. Ini kajian tim secangkir ini akan mengkaji ulama-ulama hebat di dunia sampai di Nusantara. Nah, kita lihat ulama-ulama besar dari dulu tahun 700. Ada gurunya Imam Syafi'i, mantan preman, Fudail bin Iyad. Kemudian dia punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru yang lain, Imam Malik. Lalu setelah periode Imam Syafi'i dan Imam Malik, ada imam-imam pengumpul hadis seperti Bukhari, Muslim. Ini seluruh imam ini punya bahasa yang sama. Bahasanya begini. Man tafaqqaha bi ghairi tasawufin faqad tafassak. Siapa yang berfikih saja tanpa memahami tasawuf, dia fasik. Wa man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin faqad tazandaqa. Siapa yang bertasawuf saja tanpa mempelajari fikih, dia perusak agama. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa yang mengumpulkan ilmu fikih dan tasawuf di dalam dirinya, maka dia telah menjadi muslim sejati. Nah, ini dikeluarkan langsung oleh Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Bukhari, Imam Muslim. Itu tahun 700-an, 800-an, 900-an. Pada tahun 1600 di Makassar, di Goa, kita punya ulama besar juga namanya Syekh Yusuf Al-Makassari.
Dia kutip juga pandangan imam-imam besar ini. Dia lebih banyak merujuk kepada gurunya Imam Syafi'i, Fudail bin Iyad. Dia punya bahasa begini. Kullu syari'atin bila haqiqatin batilah. Seluruh syariat jika tidak diikutkan dengan hakikat, batal syariat itu. Wa kullu haqiqatin bila syariatin atilah. Seluruh hakikat tidak dilandasi dengan syariat, itu sama dengan nol. Jadi ternyata semua itu harus ada pada setiap muslim. Makanya kajian kita inilah kita kaji tentang tasawuf itu. Sebenarnya kita sudah bertasawuf, cuma kita belum bisa mengklasifikasi saja tasawuf yang kita sudah praktekkan ini yang mana. Sebenarnya sudah bertasawuf. Itu yang pertama, gambaran-gambaran ya. Kemudian orang bertasawuf bukan berarti orang meninggalkan dan menolak dunia total, tidak. Ini jangan disalahartikan. Seorang sufi yang hidup di hutan, dia hidup di hutan itu dia menyingkir dari masyarakat untuk, kalau bahasa Islam kita bilang uzlah, menyingkir. Lalu dia zuhud, dia tolak dunia total. Lalu dia dengan dia punya tasbih setiap hari, berzikir siang dan malam. Ini kisah nyata. Sufi ini kemudian dia mendengar bahwa ada seorang sufi yang sangat kaya raya yang tinggal di kota. Si sufi miskin yang di hutan, dia berpikir, itu yang di kota salah. Bagaimana dia bisa jadi sufi kalau dia kaya raya seperti itu? Ini pikirannya yang si sufi di hutan. Lalu kemudian dia berniat untuk satu hari dia harus datang berkunjung ke sufi yang kaya ini, untuk dia mau diskusikan bahwa konsep kesufiannya itu salah. Maka datanglah dia ke kota untuk bertamu ke sufi yang kaya raya ini. Dari pinggiran kota dia lihat bangunan yang sangat tinggi, megah, indah. Dia mulai berpikir, jangan-jangan ini rumahnya. Ternyata betul. Maka dia ketuk pintu rumah. Kemudian yang punya rumah yang juga ulama besar ini buka pintu dan dipersilakan masuk. Lalu terjadilah diskusi selama 3 hari. Diskusi dengan konsep-konsep tasawuf. Nah, pikiran si sufi yang dari hutan ini, kita kalau mau jadi hamba Allah yang zuhud, yang ridha, yang tawakal, yang raja, yang khauf, yang sabar, tidak bisa bergelimang harta begini. Itu pikirannya. Tapi yang di kota berpikir tidak. Konsep tasawuf bukan begitu saja, itu terlalu sempit. Akhir dari diskusi tidak ada kesepakatan. Masing-masing dengan dia punya pikiran. Maka si sufi yang dari hutan kemudian pamit pulang. Tertinggal tasbihnya itu. Dia pulang sudah sampai di dia punya gubuk di hutan. Dia kaget, astagfirullah, saya lupa tasbih. Dia balik lagi. Dia balik sampai di rumah yang kaya. Dia ketuk pintu, ada apa? Saya lupa tasbih saya. Lalu yang kaya menegurnya, bagaimana Anda bisa menjadi sufi kalau tasbih Anda hilang, Anda lupa kepada Allah? Padahal tanpa tasbih seorang sufi tetap ingat kepada Allah. Jadi sufi mau miskin, mau kaya, tidak ada masalah. Selama kita ingat kepada Allah, kita jaga kehidupan kita dengan baik, zikir kita menenteramkan jiwa, itulah konsep tasawuf. Assalamualaikum. Demikianlah pertemuan kita pada malam ini. Itu terdapat. Itu dapat dibentuk. Iya, memang kajian kita begini, jadi santai saja. Dapat bentuk bisa, cuma lah. Jadi itu konsep tasawuf. Kemudian yang kedua, yang ditulis oleh seorang ulama hebat tasawuf, ulama sufi besar, namanya Fariduddin Al-Attar. Fariduddin Al-Attar ini dia sahabat baik dari ayahnya Jalaluddin Rumi. Ini Fariduddin Al-Attar. Dia punya buku tasawuf yang paling hebat, namanya
musyawarah burung. Itu digambarkan 7 ekor burung. Tapi kita tidak bahas buku itu. Yang akan kita bahas adalah salah satu cerita yang ditulis oleh Fariduddin Al-Attar dalam kitabnya itu, judulnya Ini Pun Pasti Berlalu. Itu kisah yang ditulis oleh Fariduddin Al-Attar. Jadi seorang sufi, hamba Allah yang sangat taat kepada Allah di daerah Iran ya. Ini kisah nyata ini. Di Iran itu ada satu desa namanya Desa Bukit Pasir. Disebut Desa Bukit Pasir karena memang bukitnya pasir. Lalu orang ini dia hidup di situ. Kekayaannya tidak ada tandingan. Kaya raya. Lalu di seputaran rumahnya yang megah itu dia bangun kamar-kamar yang kayak hotel-hotel begitu. Puluhan kamar kelilingi dia punya rumah. Tapi kamar-kamar itu bukan untuk disewakan. Dia siapkan untuk kalau ada musafir yang sampai di kampung, silahkan dia pilih dan dia nginap. Itu dia. Orang ini karena kaya raya dan sangat dermawan, masyarakat di Bukit Pasir kemudian menggelarnya, dipanggil dengan nama Syakir. Syakir itu artinya orang yang pandai bersyukur. Lalu setiap ada musafir, setiap hari si Syakir ini lalu bilang pada dia punya anak-anak, coba jalan di kampung kalau ada musafir, bawa ke rumah sini. Lalu ada satu musafir yang dia berkelana untuk belajar, cari ilmu dari ulama yang satu ke ulama yang lain. Orang-orang dulu kan belajarnya begitu. Dia mampir di kota ini, dia dekat dengan ulama yang dia belajar sampai tuntas, nanti ulama ini rekomendasikan, ada beta punya teman di kota sana, dia datang lagi ke sana. Orang dulu belajarnya begitu. Lalu musafir ini datang, dia singgah di Desa Bukit Pasir. Sampai di situ dia tanya masyarakat, ada penginapan di sini? Masyarakat bilang tidak ada. Bapak musafir? Iya. Kalau Tuan Syakir tahu Anda, dia senang. Lalu pada waktu sholat maghrib di masjid, Syakir datang dan melaksanakan sholat berjamaah. Dia lihat di jamaah ini ada orang-orang baru, muka baru. Lalu habis sholat, Syakir tanya, Bapak musafir? Iya. Bapak harus ikut saya ke rumah. Bawa ke rumahnya, dia bilang kepada musafir, pilih kamar ini. Saya minta Bapak tinggal di sini 3 hari, minimal 3 hari. Biarkan saya layani Bapak. Karena Nabi kita mengajarkan kita seperti itu. Tolong 3 hari minimal. Setelah 3 hari, Bapak mau tinggal berapa lama saja terserah Bapak. Biarkan saya melayani Bapak. Karena hadis Nabi, siapa yang percaya kepada Allah dan percaya kepada Nabi, muliakanlah tamu. Itu hadisnya begitu. Si musafir ini kaget, ada orang seperti ini. Dia datang, dia pilih kamar. Sepanjang malam itu dia kagum dengan Syakir ini. Orang ini kaya raya, tapi sangat baik dan rendah hati. Lalu waktu 3 hari, dia bilang kepada Syakir, wahai saudara saya Syakir, saudaraku Syakir, saya terima kasih. Meskipun engkau mempersilahkan saya untuk terserah mau berapa hari, saya cukupkan 3 hari saja. Saya harus keliling lagi mencari ulama-ulama untuk belajar. Jadi saya terima kasih, pelayanan Anda luar biasa. Hari ini saya pamit. Syakir panggil dia punya istri. Berikan dia dengan bekal, siapkan bekal untuk dia perjalanan. Kasih dia dengan uang. Kalau dia butuh di jalan, itu dia bisa beli untuk kebutuhan. Lalu si Syakir ini kagum sekali. Dia bilang ada orang sehebat ini. Salaman dengan Syakir, berpelukan, dia bilang ke Syakir begini. Saya kagum dengan kekayaan Anda yang luar biasa. Dan Anda cukup baik. Tapi Syakir tersenyum biasa dan dia bilang, jangan tertipu saudaraku. Karena semua ini pasti berlalu. Itu bahasa Syakir kepada musafir. Ini kisah yang diangkat oleh Fariduddin Al-Attar dalam dia punya kitab. Berangkatlah sang musafir. Sepanjang jalan itu dia ingat betul bahasa Syakir ini. Orang ini luar biasa. 3 tahun berikutnya, dia berangkat menunaikan umrah.
dia berkunjung lagi ke Bukit Pasir. Tapi dia kaget. Sampai di Bukit Pasir, ternyata si Syakir tidak ada. Dia tanya masyarakat, di mana Syakir? Oh, Syakir sudah jatuh miskin melarat. Dia di desa sebelah. Dia jadi pekerja di seorang saudagar kaya raya yang bernama Al-Haddad. Musafir itu mampir di desa sebelah. Syakir tinggal dengan gubuk kecil. Di gubuk kecil itu dia bagi dua. Ruang yang sebelah depan dia siapkan untuk tamu, yang sebelah belakang dia dan keluarga. Tapi yang dia heran, tidak ada raut sedih atau apapun di wajah Syakir. Dia biasa seperti dulu. Lalu musafir tanya, apa yang terjadi saudaraku? Jawaban Syakir, alhamdulillah Allah menguji saya. Itu jawaban Syakir. Seluruh peternakan saya habis, banjir. Seluruh perniagaan saya habis karena banjir. Tapi saya bersyukur kepada Allah, saya diberi kesempatan oleh Allah bisa bekerja di saudagar Al-Haddad. Ini rumah saya apa adanya. Di depan buat tamu, Anda silahkan tinggal di depan. Saya minta Anda minimal 3 hari tinggal di sini. Biarkan saya melayani Anda. Setelah 3 hari, Anda mau berapa lama saja saya persilahkan. Cuma kita makan apa adanya. Musafir dia berpikir, ada orang sehebat ini. Dia berpikir bahwa ini manusia yang sebenarnya. Dunia pernah berada dalam dia punya genggaman, dan sekarang dunia pergi meninggalkannya, tapi kemanusiaannya tidak pernah hilang. Jadi ini manusia sejati menurut Musafir. Lalu dia tinggal di situ. Dia merasa kasihan dengan keadaan Syakir, tapi dia lihat Syakir biasa. Memang hidup harus seperti itu. Lalu kemudian setelah 3 hari, dia pamit. Wahai saudaraku Syakir, saya terima kasih atas pelayanan Anda. Saya pamit, saya harus keliling lagi mencari ulama-ulama untuk belajar. Lalu Syakir panggil dia punya istri. Ada makanan apa? Siapkan sedikit buat dia punya bekal. Ada uang berapa? Kasih sedikit ya. Mungkin dia butuh di perjalanan, dia mau beli apa untuk kebutuhan. Tidak berubah. Lalu Musafir heran sekali ada orang sehebat ini. Akhirnya salaman berpelukan dan Musafir bilang begini, saya prihatin dan kasihan sekali, wahai saudaraku, kondisi Anda seperti ini. Syakir tersenyum seperti biasa dan mengatakan, wahai saudaraku, jangan tertipu karena ini juga pasti berlalu. Keyakinan Syakir, ini juga pasti berlalu. Akhirnya Musafir berangkat. Dia ingat betul ini bahasa Syakir. Dia pikir saya sudah keliling dan ketemu ulama A, ulama B, ulama C, belum ada yang punya jiwa sehebat itu. Dia mulai berpikir Syakir ini bukan orang biasa ini. 2 tahun berikutnya dia berangkat menunaikan umrah. Dia ingat lagi temannya Syakir, dia berkunjung ke sana. Yang buat dia kaget, Syakir sudah kaya raya dalam jarak 2 tahun. Dan kekayaannya puluhan kali lipat dari sebelumnya. Lalu dia tanya, apa yang terjadi saudara? Al-Haddad, saudagar yang kaya ini, meninggal dunia. Tidak punya ahli waris. Dia titipkan amanat ini untuk saya jaga. Itu jawaban Syakir. Lalu dia bangun lagi kamar-kamar untuk tamu. Anda pilih. Saya minta 3 hari minimal, biarkan saya melayani Anda, karena seperti itulah perintah Nabi saya. Selanjutnya setelah 3 hari, mau berapa lama saya terserah. Si Musafir itu kagum sekali dengan Syakir ini. Orang ini ternyata manusia sejati. Lalu 3 hari seperti biasa dia pamit. Syakir bilang kepada istrinya, siapkan perbekalannya, berikan dia dengan uang. Mungkin dia butuh di jalan. Lalu setelah berpamitan, si Musafir bilang, Anda beruntung sekali dengan kekayaan yang berlipat-lipat. Syakir senyum seperti biasa dan mengatakan ini juga pasti berlalu. Lalu si Musafir berangkat. Dia heran betul dengan Syakir ini. 1 tahun, hampir 2 tahun, 1 tahun setengah. Dia balik lagi untuk berkunjung. Dia selalu rindu dengan Syakir karena jiwanya itu belum ada orang yang dia temukan jiwa seperti itu. Lalu 1,5 tahun berikut dia umrah, dia berkunjung.
Ternyata dia tidak lagi ketemu Syakir. Syakir sudah meninggal dunia. Dia menangis. Dia bilang rasanya baru beberapa saat kita bertemu dia sudah pergi. Padahal masih banyak yang ingin saya belajar darinya. Ini tulisan Fariduddin Al-Attar ini sebenarnya. Lalu kemudian dia tanya orang-orang, di mana kuburannya? Orang-orang bilang di sebelah bukit pasir. Dia datang di sana ada gundukan pasir. Dia bersimpu di kuburan Syakir dan menangis. Tapi dia kaget karena ketika dia lihat batu nisan di situ tertulis, ini pun pasti berlalu. Ibu jangan tahu dia begitu. Aku jadi takut lagi. Lalu dia heran, ini kalau sudah begini mau berlalu bagaimana lagi? Tadinya dia kagum, ini dia mulai berpikir, Syakir ini orang aneh. Lalu dia pergi. Sepanjang jalan pikirannya, orang ini memang aneh. Sudah mati, dia masih bilang pasti berlalu. Mau berlalu apa lagi kalau sudah begitu? 1 tahun berikutnya dia berziarah ke kuburan Syakir, tidak ada lagi kuburan. Banjir besar, sapu bersih. Seluruh padang pasir rata, tidak ada jejak. Baru dia ketemu, ternyata betul. Tidak ada yang tersisa dalam hidup. Dia bersujud di padang pasir dan menangis. Dibilang yang disampaikan Syakir betul. Seluruh pasti berlalu. Maka apapun yang datang kepada kita, dia datang dan dia pergi, tidak ada masalah. Yang terpenting dari pelajaran Syakir, kita harus menjadi manusia sejati. Maka mendapat pelajaran itu dia pulang ke dia punya kampung, dia sudah tidak mau lagi berkelana mencari guru. Dia sudah temukan bahwa nikmati seluruh yang kita punya dan semua itu pasti berlalu. Lalu sampai di dia punya kampung ini, Sultan di Iran, itu dia perintahkan dia punya anak buah cari orang yang bisa bikin dia dengan cincin ajaib. Ini si Sultan. Kata si Sultan, cincin yang kalau saya sedih, saya lihat cincin itu saya gembira. Dan ketika saya gembira, saya lihat cincin itu saya sedih. Tidak ada orang yang berani bikin cincin itu. Bapak Dino, ini kalau Bapak Dino itu tidak berani. Masalahnya hukumannya berat kalau tidak bisa. Semua orang tolak. Ketemu si musafir, sahabat Syakir yang sudah menetap dan mengajarkan masyarakat dengan agama. Datang informasi ke dia, dia bilang, saya bisa bikin raja dengan cincin itu. Anda sanggup? Hukumannya berat kalau tidak bisa, saya sanggup. Begitu. 1 minggu dia bawa cincin ke istana. Cincin besi biasa saja ini. Lalu sampai di istana, raja lihat cincin, raja marah, banting cincin itu. Ini bukan cincin seperti ini yang saya maksud. Cincin ajaib. Kalau saya marah, saya lihat cincin, saya senang. Kalau saya sedih, saya lihat senang. Kalau saya senang, saya lihat saya sedih. Si musafir bilang, tuanku lihat dulu baik-baik cincin itu. Dalam keadaan marah itu, raja, dia angkat cincin, dia lihat, tiba-tiba dia tertawa. Dia lihat musafir, dia. Waktu tertawa, dia gembira, dia lihat cincin, dia menangis, dia sedih. Dan dia bilang, ternyata cincin ini yang saya cari. Sederhana saya cincin. Ternyata pada cincin itu ada tulisan, ini pun pasti berlalu. Jadi kalau kita ada kesulitan dalam hidup, Nabi bilang, jangan putus asa. Si Syakir bilang, karena itu pasti berlalu. Kalau kita dapat kesenangan dalam hidup, Nabi bilang, jangan lupa diri. Bersyukurlah kepada Allah, karena Syakir juga bilang, karena itu juga pasti berlalu. Hidup seperti itu. Jadi demikianlah. Inilah yang disebut dengan secangkir kopi jiwa. Nah, ini kisah-kisah yang menjadi asupan untuk jiwa. Kita ini kan hanya butuh jiwa tenang. Orang yang jiwanya tidak tenang selama di dunia, itu tanda bahwa di akhirat juga jiwanya tidak tenang. Jadi di dunia ini semacam bayangan nanti di akhirat itu. Makanya kenapa kita dalam doa sapu jagat itu kita bilang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu maksudnya apa? Di dunia harus tenang. Bahasana, kalau di dunia sudah hasanah, nanti di akhirat juga hasanah. Tapi kalau selama di dunia nih kita
kacau, gelisah, macam-macam, di akhirat itu gambaran untuk ke akhirat kita bawa seperti itu. Nah, makanya kembali kepada moto Syakir, jangan bersedih karena ini pun pasti berlalu. Begitulah secangkir kopi jiwa. Jadi sebenarnya yang ketemu kaji pertama ini sebenarnya Ibnu Athaillah Al-Sakandari, tapi karena kita sudah masuk perdana dengan Syakir, jangan kita ganggu Syakir dulu dengan yang lain. Ya. Karena kajian kita nanti begini terus. Karena ini pun pasti berlalu. Nah ini pasti berlalu. Itu beta sempat ceramah ini di kampungnya Pak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Desa Kemanisan di daerah Banten. Ini yang hadir itu ratusan guru, kepala sekolah, masyarakat, kemudian yang diundang untuk ceramah Ketua MUI Provinsi Banten dan Rektor Ikra dari buruh. Waktu itu saya yang secangkir kopi dia belum ada. Nah, jadi waktu itu beta kasih ceramah ini, saya bilang kepada masyarakat, tunggu terakhir saya kasih mantra yang bisa bikin hidup tenang. Orang tunggu sampai selesai, karena semua mau dapat mantra yang hidup tenang. Saya tadi mantra terakhir adalah ini pun pasti berlalu. Jadi jangan gelisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya sudah ini baru bisa cerita lagi. Pak, ini bukan berarti sama lalu bubar, gue. Baru bubar ini. Ah itu ada hasil. Iya ini pegang tangan dulu. Tadi karena buruh terus kembali. Iya. Ya, terima kasih Ustadz atas luar biasa, singkat tapi luar biasa. Jadi pada hari ini kita dapat satu ilmu dari Syakir yang namanya Syakir. dari Syakir yang disampaikan oleh Ustadz. Ini pun pasti berlalu. Daripada tenang saja. Ini pun pasti berlalu. Dong tutup kaos itu, ini pun pasti berlalu. Tenang saja. Jadi ini kan catat di otak ini. Iya betul, lalu. Satu. Ya, malam pertama, di pertemuan pertama, bahasa yang sangat menurut beta sederhana, tapi punya makna yang luar biasa. Ini pun pasti berlalu dan insya Allah kita akan terapkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan teladan Syakir ini bisa menjadi hikmah bagi kita sekalian dalam menjalani hidup kita dengan profesi kita masing-masing. Terima kasih Ustadz atas apa yang tadi berikan. Tapi saya masih meminta satu sebenarnya. Ini beliau sampaikan ini semua karena di otaknya Ustadz ini berjuta hadis dan 30 juz Al-Quran itu semua di otaknya. Silakan dibuka di Quran, di juz berapa bukan beliau akan dapat. Itu saya pun penasaran sebenarnya apa ini yang bikin seperti ini. Iya tuh. Jadi mudah-mudahan pada kajian-kajian berikut Ustaz sedikit membuka. Kalau hanya beliau, saya tanya beliau suatu ketika, beliau hanya bilang, yang itu menjadi penasaran bagi sampai sekarang karena belum pernah mendapatkan kisi-kisi. Beliau hanya bilang bahwa otak kita ini ada dua, otak kiri dan otak kanan. Ya. Otak kiri hanya mampu mencerna sedikit sekali, tapi sesungguhnya bermiliar kata kalimat itu disimpan oleh otak kanan. Tapi barangkali kita belum bisa memanfaatkan otak kanan. Hingga satu harapan Ustadz, jika memang ikhlas dan ada waktu-waktu tertentu kita bisa ketemu, kami berharap, kami semua, saya kira semua, bukan beta saya, tapi semua kita ini berharap Ustadz bisa memberikan sedikit, setidaknya kisi-kisinya atau bahkan lebih bagus sudah sampai kepada intinya bagaimana caranya supaya kita memanfaatkan itu, supaya kita juga lewat secangkir kopi jiwa ini membawa banyak makna bagi hidup kita dan terutama kita dan anak-anak generasi penerus kita, sehingga ketika ini pun pasti berlalu, orang melihat suatu ketika orang yang oh iya, yang mereka ini pun pasti berlalu itu akan sudah ada di sini. Kira-kira kita bisa membawa sesuatu
yang bermanfaat. Dan saya berharap juga di secangkir kopi jiwa ini, seperti yang sudah pernah saya usulkan sebelumnya, jangan kita mengkaji untuk kebaikan kita dan keluarga, tapi kita juga berpikir tentang orang dan manusia-manusia yang berada di sekitar kita. Siapa tahu kita bisa membuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang yang berada di sekitar kita. Misalnya fakir miskin, atau pesantren, atau apalah namanya yang kira-kira membutuhkan uluran tangan dari kita. Sehingga saya mengusulkan supaya kita mempunyai, terlepas dari semua, kita mempunyai setidaknya, kita mempunyai rekening, kita mempunyai dana, kita mempunyai anggaran, sehingga pada waktu tertentu kita bisa juga melaksanakan. Sehingga secangkir kopi jiwa dikenal bukan hanya sebagai kita mengkaji hal-hal yang bermanfaat bagi kita dan orang sekitar, tapi kita juga berbuat hal yang nyata, yang real, yang bisa memberikan orang mengakui tentang keberadaan kita. Kemarin luar biasa, tanggal 12 itu sampai di selatan, dibahas terus sampai tadi masih saya dapat terima. Karena di selatan sekarang Ustadz ada satu kegiatan besar dari Belanda, itu orang-orang yang berasal dari Nusa Laut, mereka mengunjungi Ambalaut. Itu ada sekitar hampir 500 orang. Jadi kita lagi komunikasi terus, dan secangkir kopi jiwa sampai pembahasan ini. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih. Saya kira itu yang bisa disampaikan, lalu kita bahas selanjutnya seperti apa mengenai itu usulan tadi kita. Seperti demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan cerita lepasan ya, karena ketemu anggota-anggota kayak apa dong kan benar tentu. Tapi itu Jadi usulan terkait dengan Bang punya penyampaian tadi terkait apa? Mungkin ada paling tidak kan secangkir kopi jiwa ini dia terorganisir dengan baik. Beta usulkan daripada setiap kegiatan kita pusing kali bikin balik. Nah, kita pernah sampaikan kemarin ada beberapa teman itu mungkin katong punya billboard yang bisa menghasilkan uang untuk income secangkir kopi jiwa. Jadi orang mau pakai untuk pasang dong baliho dong